Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak sekalian, semoga kita semua sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah wafatkan kita semoga dalam husnul khotimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya sudah menyiapkan materi, cuman anak santri belum sampai di masjid ini. Gak pakai laptop dan gak apa-apa, ada slide yang perlu disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini agak tinggi. Ini di bangku perkuliahan sebetulnya, yang tadi pagi juga disampaikan di Kemang Pratama Masjid Baitur Rahman. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi para ulama sepakat bahwa dalil dalam sistem hukum Islam itu yang disepakati Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, sepakat. Yang tidak sepakat dengan Ijma' Qiyas itu Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, dan Al-Zahiriyah. Itu yang tidak sepakat. Tapi kalau kita kuliah dimanapun, fakultas manapun, bukan semua fakultas syariah manapun, pasti akan sepakat itu. Termasuk ketika saya pernah short course di Al-Mustafa University di Tehran tahun 2011, itu juga sama, meskipun di sana Syiah, namun ketika belajar usul fikih sama, tidak beda gitu. Maka pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran dan fungsinya secara mandiri. Ini agak berat memang, gak apa-apa Pak ya, sekali-kali berat untuk naik tingkat di perkuliahan biasanya. Ini satu slide aja. Yang pertama, fungsi hadis itu adalah memberi bayan, penjelasan, rincian kandungan Al-Quran yang masih mujmal atau global. Gampangnya, fungsi hadis yang pertama itu memberikan penjelasan, rincian terhadap Al-Quran yang masih global gitu. Contoh, dalam Al-Quran ada perintah sholat, tapi tata cara sholat tidak ada. Maka dijelaskan oleh hadis Nabi. Dalam Al-Quran ada perintah haji, tetapi manasik haji tidak dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Sehingga Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sahih Bukhari 6008, Sahih Muslim nomor hadis 635. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga kita tahu sholat kita takbirnya seperti ini, bacanya ini, itu dari hadis Nabi. Termasuk manasik haji. Perintahnya misalkan yang sholat, Al-Quran surah Al-Isra 78. Aqimis salata li duluki syamsi ila wasabil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perintah sholat gitu kan, tapi gak ada takbir,
rukuk, sujud, bacaan nggak ada itu. Nah, perintah haji dalam Al-Quran surah Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi tata cara haji tidak ada. Tawafnya berapa putaran, yang dibaca apa, kemudian sa'inya berapa putaran, tempat sa'i itu yang sah yang mana, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka di sini fungsi hadis yang pertama memberikan penjelasan rinci terhadap kandungan Al-Quran yang masih umum. Itu contoh ketiga. Nah, ini yang paling senang Bapak. Penjelasan tentang pernikahan. Ayatnya jelas berbunyi, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. An-Nisa ayat 3. Pura-pura ada hafal ini. Tentang perkawinan paling hafal gitu. Nah, An-Nur juga begitu. Ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum. Itu perintah tentang nikah. Jadi An-Nisa ayat 3, An-Nur 32, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum. Nah, tetapi tidak jelaskan bahwa syarat rukunnya nikah seperti apa. Sehingga Nabi menjelaskan, misalnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dalam kitab Ibnu Syaibah nomor hadis 15.921, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah itu tanpa seorang wali dan 2 orang saksi. Nah, seumpama yang nikah itu namanya Margaret binti Johnson, ya kan? Eyangnya namanya apa? Robert. Nah, udah Robertnya non Muslim, Johnsonnya non Muslim, nggak ada yang Muslim. Nah, yang muslimah hanya Margaret itu. Siapa walinya? Oh, 5 mutakhir. Allah berapa sahabat? Wah, yang kemudian Pak, dia mau ke Jepang nih Pak. Santri mau ke Jepang, insya Allah. Yang satu ke Mesir. Nah, jadi ketika ada perintah nikah, penjelasan tentang tata cara nikah tidak ada. Adanya dalam hadis-hadis Nabi gitu. Nah, ini fungsi yang pertama apa? Yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih global, yang masih umum. Yang kedua, yaitu mentaksis ayat yang am, yaitu mengecualikan ayat-ayat yang sifatnya masih umum, dikecualikan gitu. Contoh, nah ini tolong dibuka, silakan saya minta tolong Bapak untuk membaca ayatnya, saya yang menjelaskan. Apa fungsi saya minta tolong Bapak baca biar betul-betul tahu dengan sendirinya. An-Nisa ayat 11. Silakan An-Nisa ayat 11, kalau dibaca artinya saja. Saya baca ayatnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Mau dibantu artinya. An-Nisa ayat 11. Ya silakan. Yakinnya? Yang ya. Keras betul keras. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Ulang-ulang ada.
Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Cukup. Itu dulu. Jadi seorang anak punya hak waris dari harta bapak ibunya, orang tuanya, kan begitu. Pertanyaannya, kalau anaknya menikah dapat non muslim, murtad itu bagaimana? Itu. Yang kedua, anaknya justru membunuh bapaknya. Akan ada kan? Anak membunuh orang tua. Bagaimana kalau anak murtad? Yang kedua, anak membunuh orang tuanya. Nah, penjelasan yang seperti ini tidak terdapat dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Artinya tidak semua anak berhak mendapatkan warisan, dikecualikan, ditaksis namanya. Apa itu? Dalam kitab Sahih Bukhari 6764 Sahih Bukhari, Muslim 1614, Nabi menyatakan la yarisul muslimul kafira wa la kafir muslimah. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta non muslim. Sebaliknya non muslim tidak bisa mewarisi harta muslim. Itu. Nah, kemudian anak yang membunuh orang tuanya atau saudara membunuh saudaranya, misal A, B kandung, ini kakaknya kaya, istri satu gak punya anak, terus ya kan punya hak nih, dibunuh aja kakaknya biar cepat mati, dibunuh, terus nyuruh orang, di persidangan terbukti pembunuhnya, otaknya. Maka saudara kandungnya seperti ini tidak berhak mendapat warisan, meskipun saudara kandung, meskipun anak kandung, gitu. Apa kata Nabi? La yarisul qatilu minal maqtuli syai'an. At-Tirmidzi nomor hadis 2951. Tidak bisa menjadi ahli waris pembunuh dari orang yang dibunuh sedikit pun, kata Nabi. Nah, ini contoh. Terus contoh kedua, pengecualian itu taksis. Mau dibuka At-Taubah 34. At-Taubah 34. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Silakan. Wahai ya juga tidak aman ya awalnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak orang dari orang-orang alim dan rahim-rahim mereka yang benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan orang-orang yang menyimpan emas terus dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka diberikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi orang yang punya emas, punya perak wajib zakat. Jika punya perak, punya emas kok gak zakat, mendapat azab yang pedih, dan begitu. Pertanyaannya, emasnya berapa kilo? Berapa gram? Terus kadarnya yang 24 gram, 24 karat atau 18 karat? Nah, perak pun berapa ukurannya? Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran, sehingga ditaksis, dikecualikan. Apa itu? Kalau emasnya baru 10 gram tidak wajib. Kalau peraknya belum mencapai 200 dirham atau 595 gram, belum wajib zakat perak. Nah, penjelasan yang seperti ini dijelaskan Nabi yang berbunyi wala fi aqalli min 20 mithqalan min adh-dhahabi syai'un wala fi
afal mi'atain dirhamin syai'un, bahwa tidak ada zakat emas yang kurang dari 20 miskol, dan tidak ada zakat dari perak yang kurang dari 200 dirham. Ini saja Pak, kita belum paham hadisnya. Saya ulang lagi, tidak ada zakat atau tidak wajib zakat bagi orang yang punya emas belum sampai 20 miskol. Miskol itu apa? Yang kedua, dan tidak wajib zakat terhadap perak jika belum sampai 200 dirham. Nah, dirham itu sama dengan berapa gram? Nah, ini masih butuh penjelasan. Jadi kemarin malam ada ibu-ibu nanya, kenapa sih kita nggak Quran hadis saja? Quran hadisnya pasti benar. Saya bilang Qurannya pasti benar, tidak ada yang salah. Tapi penjelasan manusia terhadap Al-Quran sangat mungkin salah. Hadis yang sahih pasti benar, tapi pemahaman manusia terhadap hadis yang sahih belum tentu benar. Gitu. Nanti saya buktikan. Baik, itu contoh yang kedua. Pertama tentang warisan, kedua tentang zakat perak atau zakat emas. Gitu. Baik, kemudian fungsi yang ketiga, mentakyid terhadap kemutlakan Al-Quran. Oh, ini bahasanya sedang agak repot, mentakyid. Nanti mentakyid gitu kan? Nah, mentakyid itu membatasi terhadap kemutlakan Al-Quran. Namanya takyidul mutlak. Contoh, dibuka Al-Quran surah Al-Maidah 38. Ayat 38 Al-Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Silakan. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan. Potonglah tangannya. Perempuan mencuri, laki-laki mencuri, potong tangan. Pertanyaannya, tangan itu seperti apa? Mana tangan itu? Kalau begitu ya. Mana tangan? Sini. Korupsi, potong. Nah, apa begitu? Mana yang tangan itu? Kan potonglah tangannya. Apa sini? Yang namanya tangan kan begitu. Nah, akhirnya Pak ditakyid, dibatasi oleh hadis bahwa gak semua tangan yang dipotong, tapi sampai pergelangan saja. Jadi kalau umpamanya hakimnya bodoh, potong tangan. Hakimnya sarjana hukum Islam, pas dia banyak ngantuknya, kemudian banyak liburnya, dosennya masuk dia nggak masuk, dia masuk dosen nggak masuk. Gitu. Nah, ini sarjana hukum Islam yang misalkan begitu, nggak ngerti, penting potong tangan. Nah, ini ngawur namanya. Wakana tafsiru ngawur, tafsirnya kan ngawur. Maka hadis membatasi. Yang disebut potong tangan bukan dari sini, juga bukan dari sini, tapi pergelangan sini. Nah, penjelasan Nabi, misalkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qata yada sariqin minal mafsali, bahwa Nabi memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya ini. Itu Pak. Al-Baihaqi nomor hadis 269. Juz 8. Nah, ini tangan. Kedua, Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Silakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging. Haram makan bangkai, darah, daging babi. Caranya di pasar
Ikan tongkol mati hidup. Tongkol. Bangkai kan? Ikan apa lagi yang mati-mati? Ikan tuna mati. Ikan bandeng mati. Paling yang hidup kan gair, ikan lele, ikan yang lempar dulu, gurami, itu yang hidup. Apa kita bilang, Bang? Saya berikan hidup. Kenapa? Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitah." Allah mengharamkan bangkai mati, haram. Nah ini yang namanya kalau hanya pada Quran saja, gitu Pak. Kan betul begitu kan? Nah maka Nabi mentakyid, membatasi. Ternyata tidak semua bangkai itu haram. Nah penjelasan tidak semua bangkai dan semua adalah haram itu dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya dalam yang Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 5723, Nabi menyatakan uhillat lana maitatani wa damani, kita dihalalkan memakan 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatani al-hut wal jarad. Adapun 2 bangkai itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Sehingga di kolam kita ada lele baru saja mati, boleh diambil, dibersihkan, digoreng, tidak perlu innalillahi, terus dikubur, dimakan saja. Gitu loh Pak. Nah ini penjelasan yang seperti itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu menguatkan Al-Quran. Al-Quran sudah kuat, tapi lebih kokoh didukung oleh Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya. Kalau yang ini nggak perlu saya perbanyak contohnya. Misal Al-Quran bilang sholat wajib, sholat itu tentang 5 waktu wajib misalkan, maka hadis pun mengatakan demikian. Zakat wajib, perintah zakat ada, hadis pun ada. Perintah berbakti sama orang tua, Al-Qurannya ada, hadisnya juga ada. Gitu. Nah, ini memperkokoh lagi. Nah, yang terakhir yang kelima, menetapkan ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini yang dijelaskan. Jadi menetapkan hukum secara mandiri. Contoh, Bapak itu masuk masjid Al-Ansor, tahiyat al-masjid, tidak ada dalam Al-Quran perintah tahiyat al-masjid. Adanya dalam hadis Nabi. Bapak Ibu ketika mau haji, umroh, pergi jauh, pamitan, minta didoakan. Yang dipamiti minta didoakan pula, terus minta nasihat. Ini kan bukan tradisi. Jadi kalau ada orang pergi jauh, kemudian berpamitan, minta didoakan, yang dipamiti juga minta didoakan, ini bukan tradisi, tapi sunnah-sunnah Nabi yang mentradisi. Contoh, Pak, insya Allah kami besok hari Senin berangkat ke Surabaya. Doakan kami, titip rumah, kami berpamitan ke kakak kandung atau kakak ipar, ke tetangga juga. Oh, insya Allah kami besok berangkat ke Surabaya. Apa? Ada saudara-saudara kami yang menikah di Surabaya. Oh baik, titip rumah ya Nah, ini kan pamitan. Insya Allah tanggal 28 Juli kami berangkat umroh. Kami pamitan, pamit ke saudara kandung, ke tetangga, ke teman-teman. Terus minta didoakan. Nah ini bukan tradisi Pak. Cuman kadang-kadang orangnya referensi hadisnya minim, itu tradisi, bukan tradisi.
Cuman sunnah Nabi yang mentradisi. Contoh, ketika sahabat Umar bin Khattab ingin umroh, beliau kan tinggal di Madinah. Umroh kemana? Ke Mekah. Terus sahabat Umar bilang begini, ya Rasulullah, ya Rasul, uridu al-umratan. Terus fa'alina. Hadis yang lain, istadzantun nabiyya bil umrati fil umrati. Saya berpamitan untuk umroh kepada Nabi. Fa'alina, lantas Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan. Terus yang kedua, Nabi mengatakan, la tansana ya ukhayya min du'aik. Hai Umar, jangan lupa doakan saya, doakan kami. Hadis yang lain, asyrikna fi du'aik, sertakan kami dalam doamu. Jadi Umar bin Khattab pamitan mau umroh ke Mekah. Nabi bilang, doakan kami yang di Madinah. Gitu kan? Ini bukan tradisi, sunnah Nabi. Dalam hadis nomor 1498, rawahu Abu Dawud, hadis Abu Dawud. Nah, Al-Adhkar di nomor hadis 544. Ini hadis. Jadi orang berpamitan itu bukan tradisi, tetapi sunnah Nabi yang mentradisi. Sama begini dan maaf, kenapa saya suka jalan agak kenceng begini? Belum ya? Saya hampir nggak pernah jalan begini. Saya mencontoh Rasulullah. Nabi itu kalau jalan semangat dulu. Kecuali kepada orang tua. Ya, tapi kalau yang sedang sakit jangan mencontoh Nabi. Yang sedang sakit jangan mencontoh Rasulullah. Nah, itu contoh. Kemudian kita yang berpamitan pun disunnahkan kita didoakan. Misal, Pak, kami insya Allah berangkat ibadah haji. Doakan kami biar sehat selama di Mekah, pulang selamat dan sehat, haji kami mabrur. Ini pun disunahkan Rasulullah. Terlampau banyak hadis tentang ini, Pak. Dalam hadis nomor 3444 At-Tirmidzi, Nabi menyatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi, ada seorang sahabat datang ke Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, inni uridu safarun. Ya Rasul, saya ingin pergi jauh. Fazawwidni, bekali saya. Qala, Rasulullah mendoakan, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekali kamu dengan takwa. Faqala zidni, ya Rasul tambahkan lagi. Wa ghafara dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala zidni, ya Rasul tambahkan lagi. Wa yassira lakal khaira haitsu ma kunta, dan semoga Allah memudahkan kamu selama dalam perjalananmu untuk mendapatkan kebaikan dimanapun kau berada. Jadi yang namanya orang pergi haji, pergi jauh, kerja ke luar negeri jauh, ini disunahkan berpamitan, minta didoakan. Yang dipamiti disunahkan minta didoakan juga. Nah, ini bukan tradisi, Pak. Kan suka ada orang bilang itu tradisi, itu mau haji, pamit, ya kan? Itu bukan tradisi, itu sunnah Nabi. Dan cuman kadang-kadang sudah alergi, akhirnya setahu saya nggak bisa, Pak, beragama setahu saya itu nggak boleh. Jadi yang bagus itu, maaf saya belum tahu, begitu aja udah. Kan setahu saya belum tahu, itu lebih lega ketimbang apa? Apalagi mengatakan tidak ada hadisnya, ternyata ada. Suatu hari datang suami Muhammadiyah, istrinya NU. Suaminya orang Malang Jawa Timur, istrinya orang Padang Pariaman.
kebalik saja. Jadi istrinya NU dari Padang Pariaman, suaminya Muhammadiyah dari Malang Jawa Timur. Mau ibadah haji ceritanya. Di tahun lalu beliau berangkat. Kata istrinya, Bang, ayo kita pamitan sama keluarga mau berangkat. Tetangga kata sang suami, tak usah lama, kita ikhlas saja. Ikhlas karena Allah dan tidak perlu pamitan. Begitu. Datang ke rumah, saya sodori tentang hadis namanya Al-Adhkar karya An-Nawawi yang muncul dari Solih itu. Bapak Ibu, saya baca yang terjemahan. Saya baca yang kita berbahasa Arab. Oh iya Pak Ustaz. Kan harus ikhlas Pak Ustaz. Iya harus ikhlas. Jangan sampai begini Pak. Suatu ketika misalnya Pak Ahmad dari GSK rajin ibadah 5 waktu di masjid, tiba-tiba ngilang, tidak sholat. Ketemu kita, Pak Ahmad ngilang selama 2 minggu, mana sakit? Kok nggak sakit? Keluar kota? Enggak juga. Kok nggak berjamaah? Pengen ikhlas ibadah. Jadi pengen ikhlas. Subuh di rumah, zuhur, asar di rumah, isya, maghrib di rumah. Itu bukan ikhlas, tidak ngerti ilmunya. Jadi berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, ketemu orang harus ketemu, tidak mungkin berjamaah sendirian. Tapi ikhlas harus, maka sinergi perintah berjamaah, berangkat dari rumah ke masjid, sunnah muakkadah, bahkan fardu kifayah, tetapi ikhlas juga harus. Maka ketika berangkat ya Allah, saya niat ke masjid berjamaah, sunnah Rasulmu, ikhlas karena Engkau ya Allah. Adapun orang dan ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Contoh, subuh-subuh biar tahu orang ini orang soleh. Jangan, nah ini yang tidak ada benar itu. Tapi kalau orang itu tetap ikhlas saja gitu Pak. Nah, maksud saya bahwa pamitan, minta didoakan, kita yang meminta didoakan tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Nah ini hadis itu berfungsi sebagai syariat secara mandiri. Contoh lagi, bekam. Tidak ada ayat bekam. Cari ayat bekam, tidak ada ayat bekam. Adanya hadis Nabi. Nyari ayat bekam dari Al-Fatihah sampai An-Nas gak bakal ketemu sampai kiamat juga. Contoh lagi, apalagi kurban pakai tahu ayam jago. Sini pernah ada gak? Kurban pakai ayam jago. Siapa sahabat Nabi yang pernah bekam pakai ayam jago? Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan sahabat Bilal. Tapi tolong jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ini pendapat minoritas dan ulama 4 mazhab tidak sahkan kurban pakai ayam jago. Akhirnya Pak Taufik, bagaimana kalau kurban pakai banteng? Wah, ngeri juga ini pertanyaan. Banteng itu namanya Bakratul Wahsy. Nah, ada ulama yang membolehkan banteng untuk 7 orang. Siapa? Imam Abu Hasan bin Soleh. Banteng untuk 7 orang, kijang untuk 1 orang. Ya, tapi ini tolong jangan disebarkan. Pak Taufik mengajarkan harusnya. Saya hanya menyampaikan ilmu bahwa ada lu sahabat Nabi kurban pakai ayam jago. Tapi jangan dicontoh. Nanti banyak yang ayam jago dah. Kenapa? Kambing tidak makan ayam aja. Nah, penjelasan seperti ini Pak tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh kedua, jawab azan, gak ada dalam Quran.
Tidak ada. La ilaha illallah Allahumma rabbah gitu. Tidak ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Nah, contoh terakhir sebelum Isya, mau dibuka Al-Quran surah An-Nahl 67. Setelah tanya jawab Pak ya. Silakan An-Nahl 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiruna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Silakan. Ayat 67 Kiai. An-Nahl 67. 60. Sebentar Kiai, maaf. Kalau yang ini paham berapa? Karena sering ngaji. Dan dari buah kurma dan anggur kamu berbuat minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Di galaksi Blok D Jakastia ada rumah digerebek gara-gara rumah itu menimbun minuman keras. Yang gerebek anak-anak muda. Terus ada ustadz yang juga ikut-ikutan gerebek minuman keras. Nah, saya kan RW 18, Galaksi itu RW 19, beda RW. Ketika digerebek, yang punya rumah bilang, "Wa Quran, saudara, kenapa Anda gerebek saya? Jualan miras itu, khomer itu, rezeki yang baik dari Allah. Coba lihat Quran An-Nahl 67, ya kan? Coba dibaca lagi deh. Artinya Kiai. Ya artinya. Dan Tuhanmu 67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu berbuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik kan? Iya. Iya. Ya Pak ya? Betul. Mau dibaca lagi, maaf. Dan dari buah kurma dan anggur kami membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Iya kan Pak? Berarti membuat minuman keras, menjualnya boleh. Itu penggerebek bingung juga macam ini. Yang gerebek bingung itu. Tapi iya. Ustaz yang itu gerebek model Allahu Akbar bingung juga ustaznya. Gitu. Nah ini Pak. Jadi kalau Quran hanya dihafal, dibaca terjemahnya semata-mata tanpa ilmu seperti itu. Coba gak percaya? Ada kata paket aja itu. Enggak ada Kiai. Tulis Ustaz AM mengedarkan sabu-sabu. Tulis Pak, cari di Google. Ustaz AM nyabu dan mengedarkan sabu-sabu. Ustaz itu hafal Quran 30 juz. Direktur Rumah Quran di Bangkalan Madura. Silakan dicek. Ustaz siapa Kiai? Ustaz AM. AM. A besar, M besar. Itu inisial. Ustaz AM nyabu dan mengedarkan sabu-sabu. Ada nicknya. Ketemu? Belum Kiai. Belum. Mengedarkan narkoba. Jadi baca. Ketemu? Ada Kiai, ada. Baca. Pak, yang keras ada yang keras. Kasus yang mengenai ya. Iya. Kasus yang mengenai oknum ustadz berinisial AM umur 46 yang mengonsumsi dan mengedarkan sabu merupakan peristiwa yang nyata dan terjadi di kecamatan Enggak, jangan sini bagi saya. Enggak, biar saya nggak dikatakan bohong itu loh. Oh iya. Soalnya ada istri saya di situ. Baca. Yuk. Kasus mengenai oknum ustadz berinisial AM 46 tahun yang mengonsumsi dan mengedar sabu merupakan peristiwa yang nyata
yang terjadi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Terus. Status pelaku tersangka berinisial lain merupakan seorang tenaga pengajar atau tokoh agama yang biasa disebut Bindere. Ya, itu Madura tuh. Bindere itu ajengan, kiai, buya terus. AM sempat mendaftar menjadi pencarian orang atau DPO yang melarikan diri selama 2 bulan ke beberapa wilayah Surabaya, Mojokerto, dan Klaten. Terus. Barang bukti, saat penangkapan di rumahnya, polisi mengamankan sisa sabu beserta seperangkat alat hisap atau bom, serta hasil tes urin yang menyatakan ia positif narkoba. Terus. Saya pinjam nih. Ini rupiah. AM mengkonsumsi sabu selama 10 tahun, menyebarkan pada tiru kepada para santrinya, santri, bahwa sabu tidak haram karena klaimnya tidak tertulis dalam Al-Quran. Gak ada nama sabu-sabu haram, itu gak ada. Terus yang kedua, tersangka berdalih menggunakan sabu untuk meningkatkan stamina dan semangat dalam baca Al-Quran dan berzikir. Tuh. Nah, itu ya, betul kan? Ya saya nggak bohong kan? Gitu. Nah, ini apa namanya? Wakana tafsiruhu ngawuro. Jadi memahami Al-Quran tanpa ilmu itu ngawur. Gitu. Nah, maka pentingnya ngaji. Nah, hari ini mengkaji ilmu teori memahami Al-Quran dan memahami hukum Islam. Gak ujuk-ujuk. Kalau cuma ini haram itu gampang, tinggal baca. Tapi contoh begini, tunggu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kan komat. Tadi subuh ngaji sunnah wudhu 18. Diamalkan semua. 18 sunnah ditambah 6 yang rukun. Imam sudah waladhdallin amin. Yang solo semangat mengamalkan sunnah masih lama. Terus imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, masih baru kaki. Nah, ini namanya mengamalkan sunnah tetapi al-ngawuriyah. Kenapa? Ketika imam sudah takbir, tinggalkan sunnah-sunnah wudhu yang banyak itu. Kenapa? Al-fiqh al-awlawi, fikih skala prioritasnya itu harus jalan. Utama mana? Ikut 1 rakaat awal dengan meninggalkan sunnah-sunnah wudhu, atau sunnah-sunnah wudhu dipenuhi semua 18 sunnah sampai ketinggalan maghrib tinggal 1 rakaat. Nah itu Pak. Nah ini sehingga orang yang pernah ngaji usul fikih maka rukunnya saja yang 6. Untuk apa? Mengejar agar tidak tertinggal 1 rakaat pun berjamaah. Nah gitu Pak. Contoh terakhir, banyak orang sholat, banyak orang tahajud setiap malam, witir lama-lama, subuh 7:30. Ada juga orang yang gak tahajud, gak witir, subuh tepat waktu. Mana yang benar? Tahajud 20 rakaat, witir 11, subuh kan cuma 2 rakaat. Mana yang utama? Mending gak tahajud, gak witir, subuh tepat waktu di masjid. Syukur-syukur tahajud, witir, subuh tepat waktu. Ini kias. Apa kiasnya? Banyak orang ibadah haji dan umroh berkali-kali tetapi mengabaikan fakir miskin, yatim piatu, keluarganya dan sekitarnya. Maka sama dengan orang meninggalkan subuh,
mengejar tahajud itu salah. Gitu loh Pak. Ini maksud saya begitu. Ini namanya kias. Demikian. Ada pertanyaan atau tidak ini? Cukup ya. Nah, baik cukup karena waktu sudah masuk. Saya belum bisa tanya Pak. Saya baru pulang. Saya belum pulang ke rumah. Subuh saya kajian di Kemang Pratama, berangkat ke Karawang, nyampe sini jam 5:04, mandi di sana di kamar mandi sini, sama istri saya minta teh manis, alhamdulillah belum pulang dan belum makan malam. Ya, siapin ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.